Kali ini kita akan coba jawab pertanyaan dengan rubrik, boleh nggak sih ibu hamil melakukan ini? Boleh nggak sih ibu hamil melakukan itu? Saksikan di video berikut ini. Hai Mams, ketemu lagi dengan saya Dr. Dara. Kita sudah banyak dapat pertanyaan-pertanyaan dari Mams di IG-nya teman Bumil. Pertanyaannya dari @adinda_afrizal17. Boleh nggak sih Bumil begadang? Soalnya aku nggak bisa tidur kalau belum jam 1. Jam 1 malam mungkin ya. Dan boleh konsumsi kafein kah? Oke. Jadi, boleh nggak sih ibu hamil begadang? Itu seperti lagunya Bang Rhoma Irama. Jadi, kalau memang ada gunanya, boleh. Tapi kalau nggak berguna, sebaiknya jangan. Nah, biasanya Bumil ini begadang bukan karena mau begadang, memang karena dia susah tidur. Nah, gimana nih kalau ibu hamil susah tidur? Cara yang terbaik adalah dia mengatur pola tidurnya, dalam artian gini. Contohnya malam ini, dia baru bisa tidur jam 3 pagi gitu loh. Terus dia bangun nih. Nah, entah dia kerja ataupun dia tidak kerja ya. Upayakan siang itu jangan terlalu lama dia tidurnya. Kalaupun dia istirahat paling lama 1 jam gitu loh. Kalau dia tidak kerja. Kalau dia kerja otomatis kan dia nggak bisa tidur. Nah nanti begitu malam, habis makan malam, maunya dia makan malam jam 7. Makanya makan malam itu juga jangan terlalu mundur ya. Ini tips juga, kalau makan malam terlalu dekat ke waktu tidur, disitulah kita gemuk. Gak cuma orang hamil, laki-laki pun seperti itu. Jadi idealnya tuh makan malam kurang lebih jam 7 gitu loh, atau setengah 8. Nah harapannya mudah-mudahan 2 jam ke depan, sekitar jam-jam 9-an, dia udah ngantuk tuh. Kalau sebelumnya dia tidur jam 3 pagi. Akhirnya siklusnya berputar, jadi normal. Jadi dia bisa tidur yang tadinya jam 3, dia sudah bisa mulai tidur besok-besok mulai sekitar jam 10. Jam 10 malam maksudnya. Terus kaitannya ke kafein. Ibu hamil boleh nggak minum kafein? Contohnya mungkin di kopi barangkali ya. Jawabannya boleh, tetapi mungkin untuk cup atau cangkir yang kecil. Ada kalanya orang-orang tuh kebiasaan minum kopi, kafeinnya, kopi yang berkafein tentunya pagi hari. Itu saya melihat dari pasien-pasien saya. Kenapa? Karena ya mungkin udah kebiasaan dan pagi kalau nggak bikin kopi mungkin dia kayak ngantuk atau kurang bergairah ya mungkin boleh. Tapi syaratnya harus habis sarapan. Kenapa? Karena kafein itu sedikit ada asamnya di kopi itu. Jadi takutnya kalau lambungnya kosong, dia belum sarapan. Setelah itu nanti dia mual-mual. Jadi harapannya kalau bisa dia habis sarapan, terus dia minum secangkir kopi pagi hari, itu masih diperbolehkan. Oke, pertanyaan berikut dari @dw_ylnj. Boleh nggak Bumil mandi malam? Jawabannya boleh, asal mandinya jangan mandi air dingin. Kenapa? Karena dia gampang nanti sakit ya. Jadi kalau dia mandi air hangat boleh. Biasanya ini mungkin bagi ibu-ibu yang bekerja ya, dari kantor, mungkin pulang kantor jam 5, nyampe rumah jam 7, jam 8 malam, dia mandi, boleh-boleh aja. Oke, pertanyaan berikutnya dari @deaelsa. Boleh nggak sih renang waktu hamil muda? Jawabannya, boleh banget, tidak ada masalah. Jadi renang itu salah satu olahraga yang disarankan. Kenapa? Karena minim trauma. Maksudnya trauma itu resiko jatuh, terbentur itu sangat kecil ya. Dan berenang itu bagus untuk melatih paru-paru, melatih pernafasan, melatih kelenturan. Jangankan hamil muda, sampai hamil tua pun kita sarankan kalau memang bisa berenang, terutama juga gaya dada atau orang awam bilang gaya katak. Jadi tulang-tulang otot-otot pinggangnya itu terlatih gitu loh. Jadi tidak kaku. Jadi tidak gampang nyeri pada saat hamil semakin tua. Oke, pertanyaan berikut dari @widya.puspa. Boleh nggak sih Bumil kerokan? Boleh. Yang harus diperhatikan adalah apa gunanya kerokan itu. Ya, kerokan itu sebenarnya cuma di beberapa negara aja ada ya, termasuk di Indonesia. Tapi ya oke lah, ini mungkin sudah jadi kayak kebiasaan di Indonesia. Dalam tanda petik, dia bilang dia masuk angin. Kerokan boleh. Cuma yang harus diperhatiin, tidak boleh sampai berdarah. Kedua, tidak boleh sampai menimbulkan nyeri atau sakit.
Jadi kalau kerok-kerok ringan doang, boleh. Dan ketiga yang harus diperhatikan, balsem yang dipakai untuk ngerok itu juga jangan yang panas banget. Jadi yang biasa aja. Kenapa? Karena kalau dia sampai nyeri sekali, itu bisa menyebabkan kontraksi rahim. Ya harus waspada ya. Nyeri atau lagi sampai luka, menimbulkan rasa nyeri, itu harus hati-hati pada ibu hamil. Karena itu semua bisa memicu kontraksi rahimnya. Oke, pertanyaan berikut dari @irna_ms. Boleh nggak sih oles minyak kayu putih langsung di perut? Bayi ikut kepanasan apa tidak? Jawabannya boleh. Karena minyak kayu putih itu juga tidak terlalu panas. Dia tidak sama seperti kayak kita pakai koyok yang panas banget tuh, kayak koyok, apa istilahnya, koyok cabai atau apa gitu ya. Jadi kalau minyak kayu putih itu boleh banget. Dari @adeyoan. Boleh nggak bumil trimester 3 masih nyetir mobil manual sendiri? Jadi sebagai informasi, almarhum ibu mertua saya melahirkan istri saya dulu di Australia, itu dia bawa mobil sendiri ke rumah sakit. Bawa tas sendiri, masuk rumah sakit, malamnya lahiran. Jadi artinya itu boleh. Cuman mungkin yang harus disadari, Australia tahun 80-an sama Indonesia tahun 2019 di Jakarta itu beda kondisinya. Yang ditakutkan kalau terjebak kemacetan, dia duduk terlalu lama, dia stres dan segala macam, itu karena pegel itu bisa bikin kontraksi rahim. Semakin dia panik, semakin dia rasa kenceng kontraksinya bisa-bisa. Jadi itu yang harus diperhatikan. Tetapi kalau umpamanya contohnya dia trimester 3 nih, mau nganter anak pertamanya ke sekolah di komplek dekat rumah, atau dia mau ke supermarket beli kebutuhan rumah tangga, itu no problem. Yang harus diwaspadai kalau mamanya ke tempat-tempat tertentu yang kemungkinan bisa terjebak kemacetan, seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir dari @sarilidian. Dok, boleh nggak sih kalau lagi hamil pakai pelembab, hand body, dan maskeran? Jawabannya boleh. Justru lebih bagus pakai pelembab dan semacam hand body seperti itu. Kenapa? Orang hamil itu karena faktor hormonal kadang-kadang kulitnya jadi kering. Jadi terutama di bagian perut, ya kan? Makanya ada yang orang hamil perutnya bagus, ada yang kayak kering udah gitu kayak jelek gitu ya karena dia garuk, karena kering dia garuk gitu loh. Itu jadi jelek. Dengan dia pakai kayak pelembab, kulitnya lembab, itu biasanya resiko gatal-gatal juga minim. Dan kulitnya tentunya elastisitasnya lebih terjaga. Mestinya itu akan membuat kulit dia akan tampak lebih fresh seperti itu.